Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Yul, insya Allah akan hadir dalam kajian spesial menemukan harapan saat hidup penuh dengan ujian bersama KKMT Ujung Berung, MAI Jabar, DKM Masjid Besar Ujung Berung, dan sahabat dakwah Al-Mahira pada hari Sabtu 7 Desember 2024 waktu duha di Masjid Besar Ujung Berung, Jalan Kaum Wetan nomor 16 Cigending, Ujung Berung, Kota Bandung. Hayu kita hadirkan diri kita, lembutkan hati kita, dan ajak seluruh keluarga, sahabat-sahabat kita, dan semoga kehadiran dan kebersamaan kita selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa 7 Desember waktu duha bersama saya Dewi Yul. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Yul, insya Allah akan hadir dalam kajian spesial menemukan harapan saat hidup penuh dengan ujian bersama KKMT Ujung Berung, MAI Jabar, DKM Masjid Besar Ujung Berung, dan sahabat dakwah Al-Mahira pada hari Sabtu 7 Desember 2024 waktu duha di Masjid Besar Ujung Berung, Jalan Kaum Wetan nomor 16 Cigending, Ujung Berung, Kota Bandung. Hayu kita hadirkan diri kita, lembutkan hati kita, dan ajak seluruh keluarga, sahabat-sahabat kita, dan semoga kehadiran dan kebersamaan kita selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa 7 Desember waktu duha bersama saya Dewi Yul. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berani hidup artinya berani berjuang. Berani berjuang maksudnya rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, berhenti hidup. Itu logika. Dan bagaimanapun saya yakin lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban, peras keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak, istri, keluarga, pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Maidah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arak, judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan, sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di antara kamu. Coba, biasanya dalam meja judi sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut. Yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gue wacok loh. Enak bener, gue lagi kalah, lo berhenti. Coba, kira-kira kapan akan selesai permainan? Akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa iblis?
Gara-gara Adam saya terusir dari sorga. Maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silahkan iblis, goda mereka. Tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda. Yang lain barangkali bisa. Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan. Dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi. Hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah dalam arti kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf, di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata saya hamba Allah mulutnya, tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan, hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah. Soalnya ngaku siapapun bisa. Tapi diakui atau tidak, ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih, saya akan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan. Apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha thayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niat untuk sholat. Kalau nyolong kain niatnya buat sembayang, dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu masa jahiliyah judi mereka, saya kira kalau Las Vegas, kota judi Amerika saja barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang. Habis uang, ada punya tanah pasang, taruhan. Habis tanah, ada rumahnya dipasang. Apalagi yang ada? Ternak unta dipertaruhkan. Harta habis, rumah ludes, kebun binasa. Ada istri juga dipasangin. Judi. Kita sebagai muslim oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup. Pertama tujuan jangka pendek, yang kedua tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tercapai tujuan jangka pendek fid dunya hasanah dan tujuan jangka panjang wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama? Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karier pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya.
Yang kedua, pengalaman, tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman, makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga, dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan, faktor nasib, faktor kebetulan. Ada, tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau fid dunia hasanah, ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah, prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita sholat. Jadi tidak beralasan kalau orang ditanya, kenapa sih kamu nggak sholat? Ah, tetangga saya sholat melarat terus. Memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok. Kalau ada orang yang rajin sholat, rezekinya kelihatan lancar, itu cuma sekedar persekot. Uang muka, cashnya tetap di akhirat nanti. Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang, mengharap ridho Allah di akhirat. Cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa enggak? Kita cari uang, tapi pertanyaan pokok, Allah ridho enggak cara ini? Kita mengejar kedudukan, tapi Allah ridho enggak dengan cara ini? Ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai cara apapun.